Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala man ittaba'al huda. Ini nggak tahu kedengeran apa enggak ya, tapi aku mau nyoba. Jadi aku lama punya keinginan ini untuk posting. Bentar dulu. Hari ini hari Jumat, tanggal 8 November 2024. Sebenarnya aku sudah lama pengen nyoba gini, tapi masih takut sebenarnya. Tapi kita coba aja. Ya Allah, kalau Engkau ridhoi, tolong bantu kami. Kalau tidak untuk menyelesaikannya, dan bila Engkau tidak ridhoi, tolong bantu kami untuk lebih menaatinya. Ya, jadi sebenarnya aku terinspirasi sama salah satu konten kreator di YouTube. Beliau juga aku nggak ingat sih itu dia nyebutin namanya apa enggak, tapi orangnya ngomong pakai bahasa Inggris. Cam recorder or something ya, pokoknya aku pengen nyoba juga karena aku juga sulitan untuk bicara atau fokus ke suatu pokok pembahasan tanpa membahas hal-hal yang lain. Aku ingin coba belajar ngomong dengan kayak gini. Juga memanfaatkan waktu dan kemampuan yang Allah titipkan. Ya kayaknya itu aja. Kita mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Itu artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga baginya, semoga Allah melimpahkan atas Nabi Muhammad sebuah keselamatan, salawat dan keselamatan. Oke. Terus openingku bakal pakai itu soalnya, jadi aku jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kenapa aku nggak pakai assalamualaikum? Kalau assalamualaikum itu untuk sesama muslim, setauku. Semoga keselamatan bagimu. Tapi karena keterbatasan ilmuku, aku takut kalau mau pakai itu ke sembarang orang, karena setauku itu hanya ungkapan untuk sesama muslim. Jadi aku pakai ungkapan yang general. Dari yang aku tahu itu pernah digunakan oleh Rasulullah SAW ketika mengirimkan surat ke raja-raja negara lain, istilahnya kayak negara situ loh, aku nggak tahu apa itu, kerajaan ya, pokoknya penguasa gitu. Yang dicerita yang aku tahu itu Raja Kisra kalau nggak salah, Persia. Dan di Quran juga ada ternyata, kalau nggak salah kata adikku itu isi surat Nabi Sulaiman kalau tidak salah. Iya, itu artinya semoga keselamatan atas yang mengikuti petunjuk. Itu kan lebih general untuk semua, hampir semua kalangan, semua orang, selama mereka mengikuti petunjuk. Dan kalaupun mereka muslim tapi mereka tidak mengikuti petunjuk, kan juga kecil kemungkinan untuk selamat. Ya, jadi
gitu. Openingku aku mau kayak gitu. Terus nanti akhirnya Coba ini suaraku kedengeran gak? Anyway, aku masih belum tahu tentang endingnya, tapi aku jelasin aja kenapa kok namanya. Kayaknya ini bakal aku upload di yang Muwahidah Al-Mardiyah. Jadi aku jelasin arti dari namanya. Arti dari Muwahidah, dulu aku pikir itu kan dari kata wahada yuwahidu, karena aku anak perempuan pertama, aku pikir ya mungkin ya kayak gitu perempuan pertama karena wahid artinya satu, jadi ya aku pikir semacam itu. Dulu pernah tanyain guru juga tentang itu, tapi nggak tahu. Itu bukan nama ya, aku ingin itu jadi namaku, tapi kalau secara kenyataannya namaku nggak gitu, belum, nggak tahu, bingung ya. Tapi pokoknya artinya dia itu, dulu pernah temanku juga nanya tentang itu, aku jawabnya perempuan yang di nomor satu kan, karena aku pikir ya itu anak pertama gitu, terus atau diutamakan ya. Terus kalau tahu huruf hijaiyah atau abjad Arab, yang di bagian terakhirnya itu ada tak marbutoh, tapi karena dia dari kanan ke kiri, kalau bahasa Arab terakhirnya itu yang ada di kiri, jadi yang kayak bulat gitu, terus ada titik duaan di atasnya, itu pertanda kalau itu perempuan ya. Jadi tapi setelah aku cari tahu, aku juga bingung itu harusnya pakai yang wazan wahada yuwahidu atau wahada yuwahidu yang bertasydid, jadi pakai alif atau tasydid, itu aku juga belum tahu, tapi kayaknya lebih tepatnya pakai yang bertasydid. Jadi terus aku cek di sorof itu kayak tatanan bahasa Arab gitu kayaknya, aku bingung jelasinnya. Ini kayak perubahan kata dari, kalau bahasa Indonesia itu kan kata dasarnya tuh biasanya kayak apa ya, tulis gitu, itu kata dasar kan, terus jadi menulis, jadi tulisan, nah kayak gitu. Sorof itu tuh kayak gitu. Nah kalau berdasar ilmu sorof perubahan kayak gitu, tapi kalau bahasa Arab itu kan, kalau bahasa Indonesia kayak gitu, kalau bahasa Arab itu dimulainya dari langsung kayak dari menulis gitu, tapi umumnya biasanya 3 huruf, jadi wahada yuwahidu gitu kayaknya ya, yuhidu itu kayak gitu. Nggak tahu, tapi pokoknya karena ini aku bahas nama aku kan, itu kan aku bahasnya kemana-mana. Wahada yuwahidu itu artinya menjadikan sesuatu itu satu, kalau atau esa gitu. Dalam hal ini Tuhan. Kalau muwahidah atau muwahidatun itu artinya perempuan yang mengesahkan dalam kurung Tuhan. Iya, jadi bukan di tapi me. Kemudian bingung. Oke, Al-Mardiyah itu diambil dari salah satu ayat di dalam Al-Quran, atau kalau dari pengetahuan yang aku tahu, itu salah satu nama bidadari di surga. Ya aku kurang tahu yang itu, jadi aku skip aja. Yang dari Al-Quran itu sebenarnya radiyatan mardiyah, jadi dia bentuknya bukan ada alif lamnya, tapi di nama yang aku pakai itu pakai alif lam.
alif lam itu kalau di bahasa Indonesia itu agak, di bahasa Indonesia kan itu agak sulit, tapi kalau di bahasa Inggris itu dia tuh kayak the gitu. Jadi kita tahu yang dimaksud itu apa atau siapa gitu. Apa sih, karena 6 orang nggak pakai alif lam ya. Iya, jadi tujuannya bikin channel ini itu untuk mewujudkan tujuan itu sebenarnya. Yang pertama, mengesahkan Allah atau Tuhan, ya, bergantung kepercayaan. Kemudian yang kedua, al-mardiyah. Oh ya, belum aku selesai jelaskan. Artinya itu yang diridhoi. Nah, sebelum diridhoi itu kan kita perlu ridho juga, dan wujud keridhoan itu adalah dengan ketaatan. Karena bagaimana kita bisa kayak gimana ya, menunjukkan bahwa kita itu ridho cuman ngaku-ngaku di mulut aja, kayak kita percaya gitu, tapi kita ninggalkan sesuatu yang kita percaya itu kan nggak sinkron gitu. Sementara iman atau kepercayaan itu kan adalah kalau dibahasakan lain, yang biasanya gitu, gimana ya, usaha sinkronisasi antara ucapan, tingkah laku, dan keyakinan. Itulah iman atau kepercayaan. Iya. Terus, ya, jadi semoga channel ini bisa membantu orang-orang untuk mengesahkan Allah dan diridhoi oleh Allah. Ya. Nggak tahu ini suaranya kedengeran apa enggak. Oh, sudah 12 menit. Oke. Kalau mau niru yang orang itu sebenarnya dia biasanya tuh mulainya dengan nyebutin tanggal sama waktu spesifik banget. Jadi kayak misalkan hari Jumat 8 November 2024 jam 12.26 kalau sekarang. Jadi aku nyebut jam ya, nah, terus ya aku juga sebenarnya banyak yang pengen diomongin, tapi aku capek kalau harus ngulang-ngulang terus ke orang-orang. Jadi lumayan juga kan kalau bisa di record, orang yang mau dengerin bisa dengerin, yang nggak mau denger ya nggak usah didengerin. Akhir-akhir ini itu aku sadar kalau orang-orang itu baik-baik banget ya, terutama ya karena keyakinanku Islam, Muslim yang taat itu kayak gimana ya, sebenarnya semua orang mungkin ya, nggak tahu sih, nggak semua tuh ya pokoknya orang-orang itu baik-baik banget, sampai kayaknya itu Allah sih yang baik, maha baik, sampai kayaknya tuh kita tuh nggak bisa gitu loh punya alasan untuk nggak taat ya. Jadi aku pengen membagikan kesadaran itu dan berusaha bantu, karena I think I'm quite good at that. I don't know. Yeah, I'm trying. Ya, jadi gitu aja dah.